Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan dua orang yang sama-sama beriman, sama-sama tulus, bahkan sama-sama merasa mengikuti ajaran Tuhan, tetapi mereka memiliki penafsiran yang berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan terhadap ayat-ayat tertentu dalam kitab suci mereka sendiri. Padahal konteks yang mereka bahas itu sama gitu. Dalam konteks ayat-ayat Al-Quran misalnya, setiap ulama itu berbeda pandangan dalam menafsirkan satu ayat. Dan kalau kita merujuk pada contoh yang diberikan oleh Prof. Quraisy Shihab, maka tidak ada satupun ulama yang bisa memastikan bahwa tafsirannya itu yang paling benar dan yang lain salah. Karena yang tahu mana yang benar itu hanyalah Tuhan gitu. Nah, kalau ulama saja berbeda pendapat soal satu ayat dan tidak ada yang benar-benar tahu maksud Tuhan yang sesungguhnya, lalu bagaimana Anda yakin bahwa tafsir Anda mengenai fakta? Apakah benar semua ayat Quran itu ada perbedaan pendapat ulama di sana? Lah kalau ada perbedaan berarti kan nggak ada ayat yang benar-benar membawakan kita kebenaran. Jangan-jangan salah. Ucapan ini sangat berbahaya sekali dan saya akan bantah dengan dua argumen berikut. Pertama, kita lihat di kitab tafsir At-Tabari yang wafat 310 Hijriah. Ini adalah kitab tafsir ensiklopedia mengumpulkan paling banyak riwayat-riwayat dari para salaf terdahulu. Dari penelusuran Dr. Abdullah Al-Lahim, di dalam tafsir ini dinukil ada 106 kesepakatan para ahli tafsir dan ada 1000 lebih perbedaan pendapat mereka. Dari argumen pertama ini saya sudah terbantahkan. Klaim bahwa di setiap ayat Quran ada perbedaan pendapat. Salah. Justru ada banyak kesepakatan yang dinukil. Oke, jadi setelah saya lihat lagi, saya harus akui bahwa redaksi kalimat saya itu memang kurang tepat ya. Dan ya bisa dipahami seolah-olah saya mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu diperdebatkan oleh para ulama. Jadi di bagian itu saya paham poinnya kenapa abang ini mengkritik saya gitu. Karena ketika saya mengatakan bahwa setiap ulama itu berbeda pandangan dalam menafsirkan satu ayat, kalimat itu memang terdengar terlalu umum dan bisa dipahami seolah-olah semua ayat Al-Quran itu tidak punya kejelasan makna atau semuanya diperdebatkan gitu. Padahal, to be perfectly honest, itu bukan maksud saya yang sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan baik-baik cuplikan saya dalam video itu, kan di situ ada kalimat lanjutannya. Di situ saya bilang, lalu bagaimana Anda yakin bahwa tafsir Anda mengenai fakta sains dalam Al-Quran itulah yang dimaksud oleh Tuhan? Lalu bagaimana Anda yakin bahwa tafsir Anda mengenai fakta sains? Apakah benar semua? Di situ ada kalimat yang dipotong ya, yakni fakta sains dan seterusnya. Jadi konteksnya itu soal ayat-ayat sains gitu. Kalau teman-teman menonton video full saya bersama Kang Yadi di channel God and Beyond, konteks pembicaraan kami sejak awal itu adalah soal ayat-ayat dalam Al-Quran yang diklaim oleh Kodonditan sudah terbukti secara sains. Nah, poin saya dalam podcast itu adalah bahwa ayat-ayat yang dianggap oleh Kodonditan itu membahas tentang sains, ternyata ditafsirkan berbeda oleh para ulama, terutama setelah ilmu pengetahuan berkembang gitu. Bahkan di podcast itu, saya kasih contoh soal Al-Anbiya ayat 30 yang katanya sudah membahas tentang Big Bang. Jadi konteksnya itu spesifik. Bukan semua ayat Al-Qur'annya, hanya ayat-ayat yang berhubungan dengan sains gitu. Kemudian mengenai statement saya soal setiap ulama berbeda pandangan dalam menafsirkan satu ayat yang dikritik oleh abang ini tentunya, yaitu sebenarnya statement yang saya paraphrase dari pernyataan Prof. Quraisy Shihab. Ada lagi keistimewaan Al-Quran yang lain. Anda bisa memahaminya, orang lain pun dalam ayat yang sama bisa mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Anda. Dua-duanya bisa benar. Boleh jadi kebenarannya di sini sekian persen, di sana sekian persen, kita gabung. Karena itu penafsiran bisa berbeda-beda. Kita sulit memastikan inikah atau tidak. Saya sering memberi contoh, tidak ada yang dapat memastikan makna satu kalimat kecuali pengucapnya. Kalau saya berkata, saya belum makan, apa maknanya? Lapar. Bisa tidak diartikan masih kenyang? Bisa tidak diartikan jangan habiskan makanan itu? Yang tahu persis saya. Karena itu kita tidak boleh, kalau sudah memenuhi ketentuan-ketentuan, kita tidak boleh atas berkata, oh ini penafsirannya salah. Nah, seperti yang kita dengar bersama, di sini itu beliau mengatakan bahwa orang lain pun dalam ayat yang sama bisa mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Anda. Dan dua-duanya bisa benar. Karena itu penafsiran bisa berbeda-beda. Anda bisa memahaminya, orang lain pun dalam ayat yang sama bisa mempunyai pemahaman yang berbeda dengan Anda. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memastikan makna satu kalimat kecuali pengucapnya. Tidak ada yang dapat memastikan makna satu kalimat kecuali pengucapnya. Lalu dalam video itu juga beliau memberikan contoh kalimat ketika beliau mengatakan bahwa saya belum makan, kalimat itu bisa dipahami sebagai saya lapar, saya masih kenyang, atau jangan habiskan makanan itu.
Nah, yang paling tahu maksud dari kalimat itu hanyalah si pembicara. Kalau saya berkata, saya belum makan, apa maknanya? Lapar. Lapar. Bisa tidak diartikan masih kenyang? Bisa tidak diartikan jangan habiskan makanan itu? Yang tahu persis saya. Dan pernyataan Prof. Quraisy Shihab itulah yang saya bahas dalam video podcast saya bersama Kang Yadi di channel God and Beyond. Nah, pernyataan Prof. Quraisy Shihab, kalau kita bawa ke dalam konteks Al-Quran, itu sama saja dengan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui maksud dalam ayat-ayat Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, saya hanya menyampaikan ulang itu. Nah, saya pada saat mendengarkan penjelasan Prof. Quraisy Shihab, saya memahami bahwa Prof. Quraisy Shihab itu sebenarnya sedang mengingatkan kita bahwa manusia itu tidak bisa mengklaim 100% tafsirnya itu identik dengan maksud Tuhan gitu. Khususnya dalam ayat-ayat yang memang memiliki ruang penafsirannya. Dan dalam konteks podcast saya bersama Kang Yadi, maksud saya itu hanya merujuk pada ayat-ayat sains gitu. Jadi saya tidak sedang membuat teori sendiri, saya hanya mengulang apa yang disampaikan oleh seorang mufassir, dalam hal ini adalah Prof. Quraisy Shihab, yang memang beliau mempunyai kompetensi dalam bidang tafsir. Kalau kemudian ada yang tidak sepakat dengan Prof. Quraisy Shihab dan memilih mengutip ulama lain, ya itu sesuatu yang wajar gitu. Tapi justru itu juga menunjukkan poin yang dimaksud oleh Prof. Quraisy Shihab tadi, bahwa manusia bisa memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam membaca teks kitab suci. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menemukan dua orang yang sama-sama beriman, sama-sama tulus, bahkan sama-sama merasa mengikuti ajaran Tuhan, tetapi mereka memiliki penafsiran yang berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan terhadap ayat-ayat tertentu dalam kitab suci mereka sendiri. Padahal konteks yang mereka bahas itu sama gitu. Jadi kalau dua penafsiran itu saling bertentangan, tentu tidak mungkin keduanya benar secara bersamaan. Nah, di sini mungkin ada di antara teman-teman yang akan jawab, ya ajaran agama tidak mungkin salah ya. Jadi pasti salah satu atau kedua tafsiran tersebut yang salah gitu. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui tafsir mana yang benar dan mana yang salah? Anda mungkin akan menjawab yang benar adalah yang didasarkan pada ilmu yang cukup atau bersumber dari pakar yang berilmu dan bijaksana. Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang memang memiliki dasar ilmu yang cukup dan siapa yang merupakan pakar abal-abal? Nah, mungkin Anda akan berkata lagi, menurut saya si A lebih berilmu dan bijaksana, atau kebanyakan orang mengatakan si A lebih berilmu. Tapi pertanyaannya belum selesai. Lantas, bagaimana Anda bisa mengetahui si A lah yang memiliki ilmu yang cukup, bukan si B? Atau bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa perkataan orang-orang yang Anda dengar itu memang benar? Well, pada akhirnya kita tetap harus menggunakan nalar kritis kita sendiri untuk menimbang siapa yang argumennya lebih kuat, siapa yang lebih konsisten, siapa yang lebih jujur secara intelektual, dan apakah kesimpulan yang mereka bangun itu benar-benar masuk akal atau tidak. Karena itu, kemampuan berpikir kritis menjadi sesuatu yang sangat penting. Bukan untuk merasa diri paling benar ya, tetapi untuk membantu kita mengevaluasi klaim, menimbang argumen, dan tidak menerima suatu pendapat hanya karena terdengar meyakinkan atau populer gitu. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang tertarik belajar bagaimana cara berpikir lebih kritis ketika mendengar suatu klaim, saya sangat rekomendasikan buku Logika Berpikir Kritis karya salah satu guru fisika saya, namanya Bang Sunkar. Bagi yang tertarik, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, menurut saya itu salah satu buku yang sangat bagus untuk melatih cara kita mengevaluasi argumen, membedakan opini dan fakta, serta memahami kenapa manusia itu bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda terhadap informasi yang sama. Dan menurut saya, abang yang mengkritik saya ini justru sedang mempertontonkan proses itu. Beliau mengkritik saya berdasarkan pengetahuan yang beliau miliki, dan itu sangat bagus. Saya justru sangat berterima kasih karena kritik itu membuat saya sadar bahwa redaksi kalimat saya sebelumnya itu memang bisa menimbulkan salah paham. Dan dari situ saya bisa belajar untuk ya lebih hati-hati lagi ke depannya dalam membuat statement gitu. Jadi saya ingin tegaskan sekali lagi bahwa maksud saya itu bukan semua ayat Al-Quran itu diperdebatkan oleh para ulama. Yang saya bahas itu adalah ayat-ayat tertentu, khususnya ayat-ayat yang sering dikaitkan dengan sains modern gitu, yang secara historis memang mengalami perbedaan dan perkembangan penafsiran. Dan saya perlu ingatkan lagi bahwa apa yang saya sampaikan di channel God and Beyond itu bukanlah merupakan pendapat pribadi saya. Tapi saya itu hanya menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh
Prof. Quraisy Shihab. Oke, saya kira cukup segitu dulu. Big respect buat abang yang mengkritik saya. Semoga tetap kritis dan tentunya sukses selalu. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.